Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 9G. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang bangun ruang Silengkung. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas yaitu tentang tabung. Untuk pembahasan pagi hari ini kita akan membahas tentang kerucut. Ya, pertama nanti pengertian kerucut, yang kedua luas selimut kerucut dan luas sisi kerucut, kemudian volume kerucut. Untuk membahas ini semua, mari kita mulai dari membahas pengertian, ya, pengertian kerucut. Kerucut itu apa sih? Nah, mari kita lihat dulu. Bangun kerucut itu yang seperti apa? Ya, bangun kerucut itu yang seperti apa? Nah, ini diperhatikan. Bangun kerucut itu yang seperti apa? Kemudian ini adalah selimutnya sebagai setengah. Kemudian yang ini adalah alasnya yang berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran, sisi tegaknya berbentuk bidang lengkung. Ya, bidang lengkung. Pengertian kerucut tadi sudah kita bahas, yaitu kerucut. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Kalau sudah melihat tadi, kayak tadi, maka yang termasuk kerucut yang mana? Ya, kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, kemudian ini ya yang berdiri ini namanya sisi tegaknya. Sisi tegaknya berbentuk bidang lengkung. Nah, yang termasuk kerucut kalau titik puncaknya, ya, titik puncaknya, kalau saya tarik garis ke alas, yaitu yang saya tarik garis ke pusat lingkaran alas, alasnya berbentuk lingkaran, ini O adalah pusat lingkaran. Dari titik puncak kalau saya tarik ke pusat lingkaran, maka akan membentuk sudut siku, ya, membentuk sudut siku. Sedangkan kalau kita lihat gambar 2, alasnya berbentuk lingkaran, tetapi dari titik puncak, titik P, saya tarik garis ke pusat lingkaran alas, ini tidak siku-siku, ya, tidak siku-siku. Maka yang termasuk lingkaran, yang termasuk kerucut adalah, ya, yang termasuk kerucut adalah gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama ini yang termasuk kerucut. Nah, kerucut itu terdiri dari berapa sisi sih? Nah, berarti kerucut berbentuk dari atau terbentuk dari dua sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran, kemudian yang berdiri, ya, ini berbentuk bidang lengkung. Berarti ada dua sisi, yaitu lingkaran alas dan sisi tegak sebagai bidang lengkung. Maka kalau kita definisikan lingkaran itu apa sih? Ya, lingkaran itu apa? Lingkaran itu apa? Kerucut itu apa? Ya, kalau kita definisikan, kerucut itu apa? Kerucut adalah bangun ruang. Ya, kerucut adalah bangun ruang. Kerucut adalah bangun ruang yang dibentuk oleh sebuah lingkaran sebagai alas, dibentuk oleh sebuah lingkaran sebagai alas, dan sebuah bidang lengkung.
lengkung. Jadi sebuah bidang lengkung sebagai sisi tegak atau selimut kerucut. Ya, kerucut itu dibentuk oleh dua buah sisi, yaitu sisi alas sebagai sisi alas berbentuk lingkaran, kemudian sisi tegaknya berbentuk bidang lengkung. Terus unsur-unsur atau bagian-bagian daripada kerucut. Kalau kita melihat kerucut punya apa saja? Kalau kita melihat kerucut punya apa saja? Kerucut mempunyai, ya, alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian mempunyai bidang lengkung sebagai si tegak. Berarti kerucut mempunyai, yang pertama mempunyai dua buah sisi. Kerucut mempunyai dua buah sisi, yaitu satu berbentuk lingkaran sebagai alas, dan satu berbentuk bidang lengkung sebagai sisi tegak atau selimut kerucut. Ya. Kerucut mempunyai dua bidang sisi, yaitu yang pertama sisinya adalah alasnya ini berbentuk lingkaran, yang satu bidang lengkung sebagai sisi tegak. Oke. Yang kedua, kerucut mempunyai satu titik sudut, yaitu titik P. Ya, titik P mempunyai satu titik sudut, yaitu titik P, yang disebut sebagai puncak. Ya, titik puncak. Nah, ini titik puncak. Ya, kerucut mempunyai titik puncak. Ya, titik puncak. Puncaknya mana? Titik P. Ya, ini P ini titik puncak kerucut. Terus kerucut mempunyai titik pusat, yaitu titik O. Ya, titik O sebagai pusat lingkaran alas. Titik O sebagai pusat lingkaran alas. Kalau O pusat lingkaran alas, berarti OA dan OB itu adalah jari-jari. OA dan OB berarti jari-jari lingkaran alas. Kemudian mempunyai garis tinggi, yaitu garis T, yaitu garis tingginya adalah PO atau garis T ini. Ya, garis PO ini garis tinggi. Jadi tinggi kerucut mana? Tinggi kerucut ya PO ini. PO adalah tinggi kerucut, yaitu garis PO atau T. Nah, garis PA dan PB, Pak, itu bukan garis tinggi. Kalau PA dan PB itu bukan garis tinggi. Garis tingginya adalah PO, ya. Kemudian mempunyai sebuah rusuk yang berbentuk lingkaran, yaitu lingkaran alas. Nah, nih. Jadi kerucut mempunyai sebuah rusuk. Mana rusuknya? Ini. Ya. Keliling lingkaran alas. Ini adalah rusuk daripada kerucut. Ya. Keliling lingkaran alas. Itu adalah sebagai rusuk daripada kerucut. Kerucut mempunyai satu rusuk yang berbentuk apa? Lingkaran. Kerucut mempunyai satu rusuk yang berbentuk lingkaran. Kemudian mempunyai garis pelukis, yaitu garis S, PA atau PB. Nah, garis yang dibentuk dari puncak sampai dengan keliling lingkaran alas, garis dibuat garis jret, namanya garis pelukis. Maka PA atau PB ini namanya garis pelukis. PA atau PB itu disebut garis pelukis. Nah, namanya garis pelukis. Kalau kita kembali ke sini, maka dari gambar ini, kalau dari garis tinggi, yaitu PO, garis tinggi, dan ini jari-jari OB, dan garis pelukis PB, kalau kita lihat ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di O. Ya.
Maka di sini nanti kalau kita mencari salah satu dari jari-jari, hubungan antara jari-jari, garis tinggi dan garis pelukis ini berlaku Pitagoras. Ya, berlaku Pitagoras. Maka unsur-unsur bagian-bagian kerucut. Yang pertama adalah kerucut mempunyai dua buah sisi. Yang satu berbentuk lingkaran sebagai alas, yang satu berbentuk bidang lengkung, ya, bidang lengkung atau sisi tegak yang disebut selimut kerucut. Yang kedua, kerucut mempunyai apa lagi? Kerucut mempunyai titik pusat alas, itu titik O. Kemudian mempunyai jari-jari OA dan OB, ya kan? Kemudian mempunyai sebuah rusuk yang berbentuk lingkaran, mempunyai sebuah rusuk berbentuk lingkaran. Kemudian mempunyai garis tinggi PO. Kemudian PA dan PB ini disebut garis pelukis. Garis pelukis biasanya diberi lambang S kecil, sedangkan tinggi biasanya diberi lambang T, jari-jari biasanya diberi lambang R kecil. Ya, unsur-unsur daripada kerucut. Oke. Terus berikutnya, luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucut atau luas kerucut. Kita akan membahas yaitu bagaimana untuk mencari luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucut atau luas kerucut. Untuk mengetahui luas sisi kerucut, maka dibuat dulu jaring-jaring kerucut. Nah, ini ada kerucut. Dibuat jaring-jaring dulu. Ya, dibuat jaring-jaring dulu. Dibuat jaring-jaring dulu. Yaitu caranya gimana? Jaring-jaringnya ini. Alasnya berbentuk lingkaran. Sesuai dengan rusuknya ini, rusuk lingkaran, rusuk alas, ya rusuknya. Saya iris dari titik A mubeng sampai titik A kembali. Kemudian kita buka. Berbentuk lingkaran alas. Lingkaran kecil nanti. Kemudian dari salah satu garis pelukis, misalkan P sini. Saya iris. Maka menjadilah seperti ini. Ini setelah saya buka, alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya kalau saya buka menjadi juring lingkaran. Ini mula-mula ada lingkaran besar. Ya, alasnya berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya berbentuk juring lingkaran. Nah, alangkah ya, alangkah supaya paham, alangkah baiknya saya buka videonya ini. Coba kita lihat. Coba diperhatikan. Ini mula-mula ada lingkaran besar. Luas permukaan kerucut. Malah kita lihat yang pertama, ini adalah sebuah lingkaran. Ya, kita harus tahu dulu asal usul daripada kerucut atau yang membentuk kerucut itu sisi apa saja yang harus kita ketahui untuk membahas tentang luas sisi kerucut. Perhatikan, ini adalah lingkaran dengan pusatnya di titik O, lingkaran dengan pusatnya titik O. Nah, ini saya potong sesuai dengan juring lingkaran. Saya potong sesuai dengan juring lingkaran. Potong sesuai dengan juring lingkaran.
alasnya berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya kita iris sesuai dengan garis pelukis. Kita iris sesuai dengan pelukis, itu dari titik puncak sampai dengan lingkaran keliling, sampai keliling ke atas, sampai keliling ke atas. Kita iris. Maka sekarang sudah kebuka. Ternyata keliling lingkaran alas ini berbentuk lingkaran, kemudian selimut kutubnya berbentuk juring lingkaran, yaitu ini juring lingkaran besar. Ini asal usulnya dari lingkaran besar. Ya, alasnya berbentuk lingkaran kecil, kemudian selimutnya berupa, ya, selimutnya menjadi juring lingkaran besar. Nah, menjadi juring besar. Ya, tadi sudah kita lihat videonya. Berarti mula-mula dari kerucut, kemudian kita iris sesuai dengan kelilingan alas, maka di sini adalah, ya, alasnya berbentuk lingkaran kecil, kemudian selimut kerucutnya kita buka menjadi juring lingkaran, ya, menjadi juring lingkaran. Sehingga untuk mencari luas selimut kerucut dan mencari luas kerucut, nah, kalau luas selimut itu yang ini, hanya ini toh, ini hanya ini luas selimut kerucut. Kalau luas selimut ditambah luas alas disebut luas sisi kerucut. Nah, nih selimutnya, berarti ini mula-mula titik P tadi, ya, titik P. Kemudian ini dari titik A sampai dengan A absen, ini dari A saya iris sampai A lagi, ya, titik A, mula-mula titik A sampai A lagi, misalkan A dan A absen. Nah, panjangnya ini berapa? Panjangnya ini sama saja dengan keliling lingkaran alas. Maka panjangnya garis lengkung A sampai A absen, panjang busur ini, A sampai A absen, ini sama saja panjangnya sama dengan keliling lingkaran alas 2πr. Kemudian jari-jari lingkaran besar ini berarti sama saja dengan panjang garis pelukis, yaitu P sampai absen berarti panjangnya S. Panjangnya sama dengan panjang garis pelukis. Itu keliling jari-jari lingkaran besar. Berarti kalau kita lihat ada dua lingkaran, itu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran kecil jari-jarinya R, lingkaran besar jari-jarinya S. Ya, kita akan melihat atau mencari berapa sih luas juring ini. Nah, yang saya gambar hijau ini, berapa luas juring ini? Nah, kalau kita tahu luas juring ini, sama saja mengetahui luas selimut kerucut. Nah, untuk mencari luas juring ini, kita menggunakan perbandingan. Berarti panjang busur dari A sampai A absen dibanding keliling lingkaran besar kali luas lingkaran besar. Ketemulah luas selimut kerucut. Nah, ya, ini adalah luas lingkaran alas πr kuadrat. Kalau lingkaran besar luasnya adalah πs kuadrat. Ya, karena yang alasnya jari-jarinya R, kalau yang, ya, ini yang merupakan ini apa ini selimut kerucut ini berasal dari lingkaran besar jari-jarinya S. Lingkaran kecil alasnya itu luasnya πr kuadrat, kalau lingkaran besar luasnya adalah πs kuadrat, ya.
Berarti luas selimut kerucut itu sama saja dengan panjang busur A sampai A absen dibagi dengan keliling lingkaran besar kali luas lingkaran besar, asal-usulnya. Ya, panjang busur ini dibanding atau dibagi keliling lingkaran besar kali luas lingkaran besar. Ketemulah luas selimut busur. Panjang busur ini berapa? Panjang busur A sampai absen adalah sama saja dengan keliling lingkaran alas, yaitu 2 pi R. Ya, 2 pi R dibagi keliling lingkaran dibagi keliling lingkaran besar. Lingkaran besar jari-jarinya S, berarti 2 pi S kali ya, kali luas lingkaran besar, berarti pi S kuadrat. Ya, pi S kuadrat. Di sini 2 dibagi 2 habis, pi dibagi pi habis, ya, S kuadrat dibagi S tinggal S, berarti tinggal pi R-nya R S, pi R S. Jadi luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi R S. Luas selimut kerucut rumusnya adalah pi R S. R itu siapa? Jari-jari lingkaran alas. S itu siapa? Panjang garis pelukis. Oke. Kemudian kalau luas sisi kerucut, nah, kalau luas sisi kerucut itu sama saja dengan luas selimut kerucut ditambah luas alas. Luas selimut kerucut PRS tadi, luas alasnya, luas alas berarti alasnya berbentuk lingkaran, jari-jarinya R berarti PR kuadrat. Kalau kita sederhanakan menggunakan distributif, berarti yang sama kita keluarkan, Pi dengan Pi saya keluarkan. R kuadrat berarti R kuadrat kan R kali R, R-nya ini ada R, sama kita keluarkan. Berarti Pi R, nah di sini tinggal S, kurung S, plus di sini tinggal R1, berarti R. Berarti Pi R kali S ditambah R. Luas sisi kerucut. Kalau luas selimut kerucut PRS, luas sisi kerucut PR kali S ditambah R. Perhatikan ya. Perhatikan. Terus selanjutnya, ya, ini luas sisi kerucut berarti PR kali S tambah R. Selanjutnya adalah volume kerucut. Kalau volume kerucut adalah luas alas kali tinggi. Nah, semua bangun ruang itu sebetulnya rumusnya volumenya luas alas kali tinggi. Cuma kerucut itu sepertiganya volume tabung. Nah, kalau ini lingkaran alas, kalau misalkan di sini sama saja lingkarannya dibuat lingkaran, kok sama dengan lingkaran alas? Kalau kita buat itu sama saja dengan tabung, ya kan? Volume kerucut itu sepertiga dari volume tabung atau sepertiga dari luas alas kali tinggi. Ya, sepertiga dari luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali PR kuadrat kali T, yaitu sepertiga PR kuadrat T. Itu volume kerucutnya. Ya. Volume kerucut berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Kemudian sebagai contohnya, perhatikan contoh yang pertama. Ini ada kerucut. Ya, ada kerucut. Jari-jari alasnya 20 cm, tingginya 30 cm. Ya. Tuh. Hitunglah keliling lingkaran alas. Jelas, keliling lingkaran alas berarti hubungannya dengan R. Panjang garis pelukis. Kita lihat.
Ini segitiga siku. Berarti mencari sisi miring. Luas alas berarti luas lingkaran. Alas berbentuk lingkaran. Luas selimut. Luas sisi kerucut. Kita bahas satu persatu. Diketahui R-nya 20 cm, T-nya 30 cm. Ditanya keliling lingkaran alas, kemudian S, luas alas, luas selimut, luas sisi kerucut. Yang pertama kita cari keliling lingkaran alas, berarti 2 PR. Ya, berarti 2 kali 3,14 kali 20, berarti 125,6 cm. Terus mencari S. Mencari S, lihat. S-nya ini segitiga siku. Berarti S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat. 30 kuadrat tambah 20 kuadrat. 900 tambah 400. 1300. S sama dengan akar 1300. Kita sederhanakan menjadi 10 akar 13 cm. 10 akar 13 cm. Panjang garis pelukisnya. Luas alas berarti luas lingkaran alas, yaitu PR kuadrat. Berarti 3,14 kali 20 kali 20. 1256 cm persegi luas alasnya. Luas selimut berarti PRS 3,14 kali R-nya 20, S-nya akar 10 akar 13. Hati-hati mengalihkan ada akarnya, yang dapat dikalikan berarti yang bulatnya, yaitu 10 kali 20 kali 3,14, yaitu berarti 628 akar 13 cm persegi. Kemudian luas sisi, luas selimut ditambah luas alas, berarti PRS ditambah PR kuadrat. 628 akar 13 ditambah 1256. Luas alasnya tadi sudah kita bahas, yaitu 1256. Atau kalau kita buat distributif, sama-sama dibagi 628. Berarti 628 kali akar 13 plus 2. Ini kali ini berarti kan 1256, ya kan? Tuh. 628 kali akar 13 tambah 2 cm persegi. Terus contoh yang kedua, keliling alas sebuah kerucut 44 cm persegi. Jika panjang garis pelukis 25 cm, hitunglah panjang jari-jari. Kemudian luas sisi kerucut, kemudian volume kerucut. Yang pertama, keliling alasnya adalah 44, S-nya 25. Nah, untuk mencari panjang jari-jari, ya, untuk mencari panjang jari-jari, ini keliling lingkaran alas, ya. Untuk mencari panjang jari-jari, berarti kita bisa menggunakan keliling lingkaran alas, ya, keliling lingkaran alas. Itu yang kita tanyakan keliling lingkaran jari-jarinya, luas selimut kerucut, volume kerucut. Caranya, yang pertama, kita lihat, kita dapat ya, lihat, yaitu keliling lingkaran alas. Keliling itu kan K, keliling lingkaran alas berarti sama dengan 2 PR. Berarti R sama dengan R alas sama dengan keliling lingkaran alas dibagi 2 pi. Ya. Berarti
R sama dengan keliling lingkaran alas dibagi 2 pi. Berarti 44 dibagi 2 kali 22 per 7. Berarti 44 per 7. Nah, pembagian dapat diubah menjadi perkalian. Berarti 44 kali 7 per 44. Sama-sama dibagi 44. 44 bagi 44 berarti 1 kali 7. Berarti tinggal 7 cm. Jari-jari alasnya berarti 7 cm. S-nya 25. Kita cari ya, luas sisi kerucut. Luas sisi kerucut tadi berarti luas selimut ditambah luas alas. Berarti luas selimut PRS. P-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, S-nya sudah tahu. Kemudian luas alas PR kuadrat. Ya, PR kuadrat. P-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu. Berarti bisa mencari luas sisi kerucut. Tinggal dimasukkan. Luas sisi kerucut berarti PR kali R tambah S. Berarti 22 per 7 kali 7 kali 7 plus 25. Mengapa Pi-nya pakai 22 per 7? Karena R-nya dapat dibagi 7. 7 dibagi 7 hilang. Tinggal 22 kali 7 tambah 25. Berarti 32. Berarti 22 kali 35. 32. Berarti 704 cm persegi luas sisi kerucut. Kemudian volume kerucut. Kita untuk mencari volume kerucut harus mencari garis tingginya dulu. T-nya berapa? Pakai Pitagoras. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Berarti 576. T sama dengan akar 576. Ya, berarti T-nya 24. Berarti volumenya luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi dibagi 3, yaitu 22 per 7 kali 7 kali 7 dibagi kali 24 dibagi 3. Berarti 7 dibagi 7 hilang, tinggal 22 kali 7 kali 24 dibagi 3. Yaitu 1232 cm kubik. Ya, ini untuk materi tentang kerucut. Untuk pembahasan soal-soalnya kita bahas untuk video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.